Ada nggak datanya Isa itu diangkat? Bapak lebih paham Sebenarnya kayaknya. bukan ke surga, Pak. Bahasa Quran bukan ke surga. Kepadaku, kepada Allah. Kepada Coba Bapak buka berarti surat An-Nisa ayat 158. Coba. Ya, coba dibuka An-Nisa ayat 158. ya Pak. Coba dibuka Pak, dibaca. Bapak kan mau baca Quran kan? Barrafa'ahullahu ilaihi. Coba Saya baca dibaca. artinya saja Pak ya, biar Arabnya aja lebih enak, Arabnya dulu baru artinya ya. Coba dibaca. saya kurang jelas Pak bacanya Pak. Nggak apa-apa. Saya nggak masalah kok. Ada salah-salah baca nggak apa-apa. Bal rafa'ahullah Wilayah. Terus? ilaihi wa Terus? kana wa huwa kurang jelas Pak. Fahuwa Terus? apa ini? Tak. Azizan hakima. Nah, azizan hakima. Artinya apa itu? Tapi dalam kurung yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Ada keterangan. Kepada Allah kan? Kepada Allah kan? Ini keterangannya ayat ini ada. Nyanya itu kemana? Pak, nggak usah dibaca tafsirnya, Pak. Nggak usah, Pak. Nah, ini Pak ada penjelasannya. Jangan dibaca Pak Partino. Enggak. Pak Partino baca aja yang teks aslinya. Barrafa'allahu ilaihi. Ya kan begitu. Bal, bahkan. Rafa'a. Itu fiilnya fiil. Bapak tahu bentuk kata kerjanya apa itu? Dia diangkatnya sudah terjadi atau belum terjadi itu? Tapi Allah telah mengangkat, sudah Pak. Sudah mengangkat. Berarti menurut Al-Quran, Al-Isa Al-Masih Isa telah diangkat ke sisinya, ke sisi Allah, betul? Kepadanya, ya. Betul? Kepadanya, kepada Allah, betul? Betul? Ya, Berarti yang maksud Bapak bilang Isa itu diselamatkan adalah Isa itu telah diangkat kepada Allah, betul? Ya. Betul? Ya, betul. Tapi kenapa Pak, di ayat lain Isa itu telah wafat, Pak? Adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat berapa, Pak? Iya. Tapi di ayat lain yang saya baca, Isa sendiri mengaku dia telah wafat. Di Al-Quran, Pak. Bentar, Pak. Isa Al-Masih itu di Quran sosoknya satu atau dua? Satu, Pak. Nabi Isa Al-Masih. Oke. Berarti Nabi Isa itu telah diangkat, nggak ada dia wafat, telah wafat nggak ada. Ayat ini telah diangkat, Pak. Iya, maksud saya yang Bapak gini Pak Partino, maksud saya yang Bapak tahu Isa itu telah diangkat aja kan? Ya, menurut ayat ini. Tapi ada ayat lain Isa itu telah wafat. Bahkan dia bilang sendiri. Boleh. Surat Al-Maidah, buka Al-Maidah ayat 117. Ini jangan-jangan Isa Al-Masih dalam Quran ini ada dua ini teman-teman ya. Salam dua Al-Masih ya. Kalau Juma salam dua Kristus, sebentar Pak. Kalau Juma bilang salam dua Kristus, ya kita bilang salam dua Al-Masih. boleh. Artikan boleh. Silakan. Iya. Langsung dipahami ya Pak ya. Iya, boleh. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhan. Beribadah sebenarnya Pak. Oke, lanjutlah nggak apa-apa. Sebenarnya beribadah itu Pak.
Beribadahlah kepada aku Allah. menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Gimana, Pak? Menurut Al-Maidah 117, Isa itu bahasa Arabnya begini tuh. Falamma tawaffaitani, coba dicek. Maka tatkala engkau ya Allah telah mewafatkanku, coba dicek bener gak? Falamma tawaffaitani, betul? Ya, ya. Tawaffaitani itu adalah bentuk kata kerja masa lampau, sudah terjadi. Makanya Isa ngomong, maka tatkala engkau ya Allah telah mewafatkanku, betul? Ya. Berarti Isa telah wafat atau belum? Telah wafat, Pak. Pertanyaan saya, Isa Bapak ini yang tadi kan telah diangkat. Ya. Ini kan telah wafat. Ya. Isa yang sama atau Isa yang berbeda? Sama, Pak. Berarti Isa mengalami telah wafat dan mengalami telah diangkat, betul? Ya. Wah, ini jujur ini teman-teman ya. Ini jujur ya. Oke, ini jujur nih, Pak Partino jujur ini, benar. Ini namanya orang mau belajar. Ya. Pak, wafat dulu atau diangkat dulu? Telah wafat dulu atau telah diangkat dulu? Kan di ayat yang tadi telah diangkat. Ya. Ya. An-Nisa 158. Di Al-Maidah 117, Isa sendiri mengaku telah wafat, betul? Iya. Pertanyaan saya, wafat dulu atau diangkat dulu? Kurang paham, Pak. Makin berat. Gak apa-apa, Pak Partino. Makin kurang paham, makin saya pahamkan, biar cepat murtad dari keyakinan sekarang ini yang salah, makin cepat lockout. Gak apa-apa, Pak Partino ya. Menurut Al-Quran, dia wafat dulu, Pak. Wafat baru dulu. Diangkat. Oke. Iya. Buka surat Ali Imran ayat ke-55. Buka surat Ali Imran. Ya. Jadi kalau Bapak bingung wafat dulu apa diangkat dulu? Wafat dulu, Pak. Telah wafat ya. Oke. Baru setelah itu diangkat. Tapi coba Bapak baca. Jelas. 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 Silakan dibaca Pak Partino. Arabnya dulu. Ya, jelas. Waduh, Arabnya saya kurang jelas, Pak. Idza qala Allahu ya Isa inni Mutawaffika warafi'uka ilayya. Stop. Warafi'uka ilayya. Stop Pak Partino. Stop Pak. Oke, menurut ayat itu ini mutawaffika, betul? Ya. Sesungguhnya aku itu merujuk kepada Allah mewafatkanmu, betul nggak, Pak? Aku akan menyampaikan di sini, Pak. Menyampaikan apa? Kepada akhir ajalmu. Menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, ya betul. Ah, benar kan saya bilang kan? Dan mengangkatmu kepadaku. Sebenarnya wafat aja, Pak. Tawafa itu wafat. Itu terjemahan yang paling jujur itu wafat. Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Betul? Ayatnya begitu bunyinya, betul? Ya. Berarti menurut ayat itu dia wafat dulu atau diangkat dulu? Ajal dulu, Pak. Ya, kita nggak lari ke ajal, Pak. Wafat.
Ya, Wafat. wafat dulu atau diangkat dulu menurut ayat itu? Wafat dulu, betul? Wafat dan mengangkat. Dan diangkat, Ya, diangkat kepadaku kan begitu, Ya. ya, wafat dulu. Ya. Betul. Ya. Jadi setelah wafat, dia diangkat, betul ya? Ya, betul, Pak. Ya, pertanyaan saya, Pak. Kenapa dia bisa wafat, Pak? Coba Bapak jawab. Ya, karena dia manusia, Pak. Mungkin ya kalau Coba Pak Partino. dalam Islam kan kullu nafsin dha'iqatul maut, Pak. Maut sama wafat beda. Oh, beda. Tapi kan sama-sama udah ini, Pak. Beda, Pak. Beda. Dalam Al-Quran di ayat lain, Pak. Dalam satu ayat, kata wafat dan kata maut itu di satu ayat itu ada, Pak, kata itu. Berarti wafat dan maut beda. Bedanya di mana, Pak? Nah, oke. Teman-teman kayak Pak Partino harusnya enak mau belajar. Bapak buka surat Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar. Surat ke-39 Oh iya. ayat 42. Ya, gitu dong mau belajar. Jarang kayak Pak Partino. 42. Az-Zumar Oh, ayat ada. ya. Coba dibaca. Bahasa Arabnya dulu. Allahu tawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikullati qada 'alaihal maut terus wa yursilul ukhra ila ajalim musamma terus inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Coba diartikan di situ apa artinya? Allah memegang. Sebelumnya coba sebentar Pak, sebentar. Di situ ada kata tawafa nggak? Allahu yatawaffa. Betul nggak? Betul? Iya. Ada kata wafat di situ, betul? Ya, betul. Kemudian di situ ada kata maut, betul nggak? Maut ada. Nah, betul ya? Iya. Nah, tadi kan Bapak menyamakan kata wafat. Oh ya, wafat itu Bapak bilang meninggal, almarhum. Ya. Tadi Bapak berpersepsi seperti itu kan? Ya. Tapi menurut Al-Quran berbeda. Bapak menyamakan wafat dan maut, betul? Padahal menurut Al-Quran berbeda, betul? Berbeda. Oke, Bapak baca. Ada istilah lain. Silakan. Ya. Wafat itu apanya yang wafat, kalau maut itu apanya yang maut, berarti gitu ya. Terus. Baca aja ayat itu nanti Bapak paham. Coba dibaca. Artinya coba. Allah memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Oke, Bapak ngerti nggak maksud ayat itu? Oke, dengarkan saya Pak Partino. Iya. Fokus ke saya, coba lihat saya Pak Partino. Lihat saya Pak Partino, lihat saya. Jadi
Allah mewafatkan nafs. Allah mewafatkan nafs. Kalau di situ diterjemahkan jiwa, oke, nggak masalah. Ada yang menerjemahkan nyawa, nggak masalah ya. Allah mewafatkan nafs. Allah take the soul. Allah take the soul. Wafat itu take the soul. Ya, Allah take the soul ketika mati. Dan yang belum mati dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka ditahan nyawa yang diambil tadi, Pak. Jika sudah ditetapkan atasnya kematian, death. Berarti menurut Quran, Pak Partino, definisi meninggal almarhum, death atau maut adalah seperti ini. Pak Partino, jika ditetapkan atas Pak Partino kematian, yang dilakukan Allah adalah Allah mengambil nafs Pak Partino kemudian ditahan nyawa itu. Ngerti ya? Ya. Allah take the soul and keep the soul. Allah take the soul and keep the soul. Almarhum. Itulah definisi maut dalam Al-Quran. Wafat tadi take the soul. Paham ya Pak Partino? Masuk logika? Ngerti? Bisa nggak Allah saat itu mengambil kesadarannya itu, Allah melepaskannya kembali? Bisa nggak? Ketika dia itu dibaca tadi wa yursilul ukhra ya ila ajalin musamma. Apa? Dan dilepaskan kembali, release the soul sampai waktu yang Allah tentukan. Ngerti Pak Partino? ya. Ngerti ya? Contoh begini Pak Partino, contoh ya. Jika Pak Partino ditetapkan atas, kita nggak usah contoh Pak Partino lah, nanti jadi doa ya. Maaf ya Pak Partino, kita contohkan yang lain aja, Badu. Ya. Jika Badu ditetapkan atasnya kematian, yang Allah lakukan adalah Allah mengambil nyawa Badu, kemudian nyawa Badu itu ditahan Allah. Setuju nggak? Ya. Setuju. Artinya Badu mengalami almarhum, maut, betul? Ya. Jika Allah mengembalikannya, yang Allah wafatkan tadi, Allah ambil nyawanya tadi, maka si Badu belum maut, betul tidak? Dihidupkan kembali. Iya. Berarti saat Allah mewafatkan seseorang, Allah dapat melakukan dua hal. Satu, keep the soul, menahan nyawa itu. Yang kedua, release the soul, mengembalikan nyawa itu. Paham maksud di sini Pak Partino? Ya, paham. Oke, Pak Partino tahu nggak kisah Nabi Muhammad? Kisah yang mana, Pak? Yang ditelantarkan sahabat-sahabatnya. Saat Nabi Muhammad beliau meninggal dunia, 3 hari konon katanya, baru dikubur. Pernah tahu nggak? Ceritanya, iya. Ya udah, informasinya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad, Pak, karena ada kisruh pengalihan khalifah kepemimpinan,
itu ya dalam tanda kutip ya, nanti dikaji aja lebih dalam. Jadi jenazah beliau itu diabaikan sampai 3 hari itu Pak, baru dikubur. Nabi Muhammad hidup lagi nggak? Kalau di dunia enggak, Pak. Berarti yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad menurut definisi Az-Zumar 42 apa? Allah mengambil nyawa Nabi Muhammad, kemudian nyawa itu Allah tahan, betul? Nggak dikembalikan ke Nabi Muhammad, betul? Betul kan? Betul ya? Yang ini, Pak. Ya. Iya, jangankan tunggu 3 hari Pak, mau sebulan juga nggak bangkit-bangkit Nabi Muhammad. Karena sudah Allah tetapkan atas Nabi Muhammad itu beliau meninggal dunia, almarhum. Setuju? Ya. Setuju sama saya? Iya, Pak. Setuju. Bisa nggak Nabi Muhammad itu pada hari ketiga itu bangkit, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Menurut Bapak ini aduh, gimana saya menjelaskan ini teman-teman? Saya ulang ya, saya ulang. Aduh, saya ulang gini. Aduh, agak berat ini. Saya harus gimana? Pak Partino, dengarkan saya ya. Sudah fokus? Iya, Pak. Silakan. Pak, jangan baca komen, dengarkan saya, jangan baca komen. Fokus. Menurut Az-Zumar 42, saat Allah take the soul, mengambil nyawa seseorang, mengambil kesadarannya, yang Allah dapat lakukan itu 2 hal. Allah keep the soul yang pertama, menahan nyawa itu. Jika sudah ditetapkan atasnya kematian, almarhum, meninggal dunia. Yang dapat Allah lakukan berikutnya adalah mengembalikan nyawa itu, release the soul, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, melepaskan nyawa itu kembali kepada dia sampai waktu yang ditentukan. Paham maksud saya? Tapi contoh gini, saya kasih gini aja. Ya. Saya kasih gini aja. Pak, masuk ke jasadnya nggak itu, Pak? Ya iya, contoh begini deh. Kita ambil contoh real mau? Ya, boleh. Oke. Kita katakanlah si Badu, Pak. Badu manjat pohon kelapa tinggi. Sudah? Ya. Jatuh tuh dia, gedebek di bawah tuh. Buk. Si Badu. Oke? Ya. Napas tidak ada. Denyut nadi tidak ada. Ya, pergerakan tidak ada. Oke, Pak Partino? Ya. Kemudian dibawa ke dokter si Badu. Dicek. Si Badu ini. Dicek dokter, diputuskan meninggal. Oke? Ya. Kemudian tubuhnya itu dibawa pulang ke rumahnya. Oke? Ya. Nah, saat mau dikuburkan, ternyata si Badu itu bangkit, Pak. Menurut Bapak, sesuai dengan pemahaman yang Bapak baca menurut Al-Quran, bisa nggak hal itu terjadi kepada Badu yang saya ceritakan ini? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Maksud saya itu. Saya nyata ponakan saya pernah, Pak. Iya. Pernah begitu kan? Iya, ada 5 jaman lah ada. Iya, Pak. Iya. Gitu. Berarti Al-Quran benar, betul? Berarti Al-Quran mendefinisikannya tepat dan benar, betul? Ya, kalau maksudnya seperti itu ya bisa benar sih, Pak. Ini bisa benar, memang benar, Pak. Masa Bapak nggak yakin sama kita, Bapak? Kok bisa benar? Ya udah pasti benar, memang itu definisinya, Pak. Ya karena saya baru mendengar ini definisi seperti itu, Pak, yang Bapak jelaskan. Jadi
ya saya harus menyesuaikan. Iya, iya Pak. Bisa. Jangankan 5 jam. Bisa jadi Pak. Si Badu tadi Pak, karena kampungnya jauh di Siborong-Borong sana Pak. Di Siborong-Borong. Naik pesawat, kemudian jalan darat, sampai di rumah kampungnya di Siborong-Borong 3 hari. Oh, si Badu misalnya tinggal di Jakarta, misalnya. Ya, atau betul kan Pak? Nah, bisa nggak dia nanti sampai di hari ketiga di Siborong-Borong, saat mau dikubur, bangkit dia Pak? Oh. Bisa nggak? Bisa. Ya terserah Allah, mau 5 jam kayak sepupu Bapak, kemanakan Bapak, mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari, ya terserah Allah Pak. Betul nggak? Ya. Kalau secara medis itu bisa nggak Pak seperti itu? Bisa lah. Oh nggak tahu saya alasan medisnya, saya nggak ngerti saya alasan medisnya. Tapi itu terjadi kepada kemanakan Bapak, Pak Artino, betul? Iya, waktu itu masih kecil Nah, Pak. 5 jam, 5 jam ya? Iya. Iya. Orangnya udah pada kumpul semuanya, udah diapa-apain nggak gerak. Oke. Kita lanjut ya Pak. Siapa? Oke, berarti wafat itu konteksnya Allah mengambil nyawa, betul? Ya. Saat Allah mengambil nyawa, ada 2 hal kemungkinan yang terjadi. Jika maut, meninggal dunia, almarhum, nyawanya ditahan. Jika tidak ditakdirkan atasnya kematian, almarhum, maka nyawanya dikembalikan, betul? Kembalikan. Nah, karena ada ayat kepada Isa itu, Allah mewafatkannya kemudian mengangkatnya. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya. Saat Allah mewafatkan Al-Masih putra Maryam, ya, nyawanya dikembalikan atau ditahan? Nyawanya dikembalikan, Pak. Berarti masih hidup, Pak. Pertanyaan saya, peristiwa apa yang membuat nyawanya diambil kemudian dikembalikan? Peristiwa apa, Pak? Wah, kurang jelas itu, Pak. Kurang paham saya. Kurang paham itu. Aduh, Pak Martino, coba jujur ya. Gini, Pak. Kalau nyawanya Al-Masih itu ditahan, tidak dikembalikan, dia almarhum seumur hidup, betul nggak? Iya, Pak. Mati, Pak. Kayak Nabi Muhammad, betul nggak? Iya. Karena ada ayat lain, wa ma qataluhu, dan mereka yang ingin membunuhnya itu tidak berhasil membunuhnya. Berarti Allah mengembalikan nyawanya, betul? Iya, Pak. Nah, peristiwa apa, Pak? Yang dimana Allah ngambil nyawanya, kemudian dikembalikan. Kurang paham, Pak. Waktu wafat. Wafatnya kan nggak paham. Duh, Pak Patino ya. Setahu saya gini, Pak. Nanti Nabi Isa itu dibangkitkan kembali, Pak, dan menjadi saksi di akhir zaman. Betul nggak, Pak? Ini Pak Partino, Bapak lihat nggak gambar di belakang saya? Bapak lihat nggak gambar di belakang saya? Hitam putih, Pak. Ada gambar siapa? Ada gambar siapa?
Nggak tahu Pak, itu sepertinya Yesus itu, kayak gambar Yesus itu. Oke. Oke, di belakangnya ada apa? Di belakangnya ada apa? Salib, betul. Belakangnya Mm-mm. salib ya Kan Pak. ada salib. Oke. Oke, gini Pak. Gini. Bapak setuju nggak? Wafatnya dia ya saat dia digantung di kayu salib itu. Tapi wafat yang tidak menyebabkan dia almarhum ya. Setuju nggak? Belum Pak, belum setuju. Nah, kalau begitu saya bertanya kepada Bapak nih. Bapak kan lebih paham, ada ayatnya Pak, yang Isa itu digantikan. Peristiwa apa yang Allah mewafatkannya? Maka coba Bapak baca di mana digantikan. Di mana dia diganti, di mana coba. Coba Bapak baca ayatnya. An-Nisa 157 maksudnya. Surat Maryam barangkali Betul Pak. nggak? Bukan. An-Nisa 157 kan? Di mana Pak? Dia diganti itu di mana coba? Saat dia digantung di kayu salib itu dia diganti itu di mana? Coba Bapak cari dulu. Nggak apa-apa. Pak Partino walaupun begini dia mau belajar ya teman-teman. Coba Bapak buka An-Nisa 157 mungkin ayatnya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum. Kan begitu. Ini. Bapak membunnya jangan membunnya. Sabar Pak. Pak, dengarkan saya Pak. Membunnya jangan diteruskan ya. Membun aja ya. Ya. Jangan diteruskan ya. Paham ya? Silakan. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membun Al-Masih. Ya. Terus. Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membun dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang yang berselisih. Stop. Bentar Pak. Ya. Stop. Di situ gini, artinya itu sebenarnya begini Pak. Kita kaji ya satu-satu ya dari teks aslinya ya, bahasa Arabnya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Biasanya dalam kurung hukum juga itu. Ya, dan perkataan mereka. Udah, dengarkan saya ya. Inna qatalnal masiha, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Betul? Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang berkata kami telah, itu fi'il madi Pak. Qatalna, qatilu, qatal itu fi'il madi, telah terjadi. Yeah. Jadi ada orang-orang yang berkata seperti ini. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa. Pertanyaan saya, peristiwa itu sudah terjadi atau belum terjadi bagi mereka yang ingin membunuhnya? Sudah terjadi berarti. Oke. Sudah terjadi. Ya Pak. Oke. Allah bilang wa ma qataluhu, betul? Dan mereka tak membunuhnya, betul? Wa ma shalabuhu, dan mereka tidak menyalibkannya almarhum. Kenapa saya tambahin? Nanti Bapak saya kasih tahu. Dan mereka tidak berhasil menyalibkannya mati. Itu maksudnya. Walakin, melainkan, subbiha, disamarkan atau diserupakan, lahum, bagi mereka. Jujur Bapak baca terjemahan dalam kurung atau tidak? Saya baca. Melainkan,
Ya. Dalam kurungnya dibaca. Ada dalam kurung di situ. Ya, yang mereka bun ialah. Nah. Sebenarnya tidak ada kata orang yang diganti itu nggak ada, Pak. Oh, enggak. Dengarkan baik-baik, Pak. Sini, Pak. Dengarkan baik-baik. Dengarkan, Bapak hadap saya. Ya. Jadi begini. Ya. Saya telah mengklaim telah berhasil mengeksekusi Pak Partino. Saya, The Truth, mengklaim telah berhasil mengeksekusi Pak Partino. Oh tidak, kata Allah. Kamu terus nggak berhasil mengeksekusi Pak Partino. Melainkan itu asumsimu aja, diserupakan bagi kamu aja. Begitu, Pak. Bukan Pak Partino berubah menjadi wajah orang lain. Contoh, saya kasih analogi yang mudah. Yang mudah. Pak Partino naik sepeda motor. Sudah? Pak Partino nabrak kucing di depan. Sudah? Ya. Kemudian Pak Partino berhenti. Udah? Kucing itu nggak bergerak, Pak. Di situ. Terkapar dia di situ. Sudah? Oke? Bapak yakin kucing itu sudah mati akibat Bapak tabrak. Benar. Nah, Pak Partino pergi tuh dari tempat itu. Setelah Bapak pergi, kucing itu ternyata bangkit, Pak, berdiri dan pergi, berlari dia. Bapak berpikir telah menabraknya mati, kan? Benar nggak? Ya. Itu yang diserupakan bagi Bapak. Itu ayatnya begitu. Jadi nggak ada orang diganti, itu nggak ada, Pak. Paham? Yang sampai disalib Yesus, Pak. Oke, sabar. Tapi Bapak sudah masuk ya. Kayak gini. Ya, saya maksud. Ya, kenapa? Oke. Ngerti maksud Bapak, ngerti. Iya. Kenapa sih kok ada wama sholabuhunya kalau begitu? Wama kotaluhu, oke, dia nggak almarhum. Ya, artinya saat Allah mewafatkannya, Allah mengembalikan nyawanya. Oke. Tapi kenapa ada diksi wama sholabuhu dan mereka tak berhasil menyalibkannya? Nah, karena sholabu ini konteksnya bahasa Arab dan ada di dalam Al-Quran, yang Bapak tahu tentang sholabu itu apa? Apa definisi disalibkan menurut Quran, bukan menurut kita? Apa maksudnya sholabu itu, Pak, dalam Al-Quran? Kurang paham, Pak. Oke, Bapak buka ya. Al-Maidah. Coba buka Al-Maidah ayat 33. Coba dibuka Al-Maidah 33. Coba. Ya. Jadi kita ikut definisi Quran. Ya. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibun atau disalib. Stop. Atau dipotong. Stop aja, Pak, stop. Ya. Di situ balasan bagi orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya dan berbuat dosa besar, fasad itu kerusakan di muka bumi, ya. Maka mereka harus dibun, betul? Ya. Atau disalibkan, betul? Ya. Menurut Bapak, disalibkan dalam ayat ini hukuman betul-betul sampai meninggal atau tidak? Kurang paham, Pak, maksudnya. Oke, jadi begini. Bisa nggak kata sholabu menurut Quran ya, bukan menurut pandangan kita, menurut Quran, bisa nggak gini? Pak Partino ini ya
dihukum dengan cara sholabu ini dalam Al-Quran, Pak Partino aku naikkan ke tiang salib. Iya. Oke? Ya, Kemudian diturunkan dalam keadaan hidup, bisa nggak? bisa aja. Menurut definisi Qurannya salah, Pak. Itu apa dia? Dibun, betul. Dibun atau disalibkan, betul. Itu kan hukuman Iya, mati. Dibun Iya, nggak atau bisa, disalib? Pak. Iya. Berarti dibun sama atau disalib ini pemahamannya sama gitu. Meninggal. Iya. Meninggal. Almarhum. Nggak bisa, Kalau Pak. Pak iya. Partino. Pak Partino saya gantung di kayu salib. Ya. Kemudian saya turunkan. Ore. Aku sudah disalib, hukumanku selesai. Oh, nggak bisa gitu, Pak. Nggak ada yang lolos dari peristiwa penyaliban itu, nggak ada yang lolos. Mau tahu buktinya lagi? Mau tahu buktinya lagi di Quran? Tapi ini ada dipotong tangan dan kaki Ya, mereka. itu hukuman yang lain bentuknya. Ya, itu hukuman yang lain. Kita sholabu aja. Kan kita mau mendefinisikan apa itu sholabu, apa itu disalibkan versi Quran ya, bukan versi kita. Tapi sepertinya gini, Pak. Bapak mau tahu nggak ayat lain? Itu yakin dia harus betul-betul meninggal. Ada ayat lain, mau tahu ayatnya? Kalau Bapak masih sanksi, Ya. buka surat Yusuf. Yusuf 12. ayat 41. 41 ya. Ya sambil Bapak cari, nggak bisa teman-teman. Pak Partino ku gantung di kayu salib, kemudian ku turunkan. Udah selesai, nggak sampai meninggal, nggak sampai meninggal. Oh, terus Pak Partino lenggang kangkung kan? Sebentar. Pak Partino lenggang kangkung. Hore, aku udah dihukum disalibkan. Hore. Mana bisa begitu. Coba, ini buktinya. Coba surat Yusuf ayat 41, coba dibaca. Hai kedua penghuni penjara, Ya. adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuanya dengan komar. Adapun yang seorang lagi, maka ia Yang akan satunya. disalib. Terus Lalu burung memakan di mana? dan dari kepalanya. Nah, stop. Berarti disalibkan sholabu dalam Al-Quran harus yakin dia sampai almarhum. Betul Pak, 2 ayat loh. Kalau Bapak ingkar lagi saya nggak ngerti nih Bapak ini. Jadi nggak bisa Pak, digantung di kayu salib, kemudian nggak sampai meninggal, terus diturunkan. Hore! Aku sudah dihukum disalibkan, hore. Mana bisa? Betul tidak menurut diksi Quran? Betul? Ya. Oke, berarti Bapak orang sarjana. Pintar matematika pasti, betul. Enggak juga. Oke. Gini, sebentar. Berarti syarat sholabu disalibkan versi Quran harus punya 2 kriteria. Kalau wafat tadi kan 2 yang Allah dapat lakukan, atau A atau B. Ya kan, saat Allah mengambil nyawa seseorang, A, Allah dapat menahannya, atau Allah mengembalikannya. Pakai kata atau nih. Nah, kalau sholabu itu punya 2 komponen juga. Apa itu? 1, dia dinaikkan ke tiang salib. 2, akibat penyaliban sampai almarhum. Setuju? Ya. Pertanyaan saya, Pak. Apakah Al-Masih putra Maryam ini akibat penyaliban itu endingnya dia almarhum? Kurang paham sih Pak. Kalau cerita itu kurang paham lah gitu. Ya. Kalau salib di sini kan tadi kata Bapak kan udah meninggal gitu kan. Nggak nyambung. Gini loh Pak, gini ya. Saya mau ilustrasikan jelas-jelas ke Bapak
Iya. Oke. Sebenarnya yang terjadi itu begini. Perhatikan saya, Pak. Al-Masih digantung di kayu salib. Saya yang ingin membunuhnya. Saya orang yang ingin membunuhnya ya. Iya, iya. Pak Partino orang yang pengikutnya. Kita berdua ini, saya pembunuhnya, yang ingin membunuhnya Pak Partino yang pengikutnya. Ya. Kita menyaksikan peristiwa itu, Pak. Kita berdua, Pak. Ilustrasikan ya, Pak. Ilustrasikan di kepala. Oke. Dia digantung di kayu salib. Kita berdua melihat, Pak. Betul? Ya. Ekspresi saya bagaimana? Hore! Yes! Kamu mati. Aku berhasil membunuhmu. Betul nggak, Pak? Ya. Padahal kata Allah tidak, benar? Pak Partino sebagai orang yang pengikutnya pada saat itu, Pak Partino melihatnya sama nggak seperti saya melihat dia digantung? Sama nggak? Saya melihat dia mati, Pak, di kayu salib. Iya. Sama. Oke. Ya. Pak Partino itu ekspresinya sedih atau senang? Hore. Ekspresinya sedih atau senang? Sedih kan? Pasti sedih kan? Baik saya yang ingin membunuhnya, Ya. ataupun Pak Partino, Pak Partino yang menjadi pengikutnya, percaya sama dia Al-Masih sebenarnya, maka kita berdua sama-sama melihat dia mati almarhum akibat penyaliban. Gitu. Kemudian tubuhnya diturunkan setelah saya yakin dia almarhum akibat penyaliban, tubuhnya diturunkan. Ya. Kemudian karena definisi Allah mewafatkannya tadi, definisi mewafatkan itu adalah Allah mengambil nyawa di mana Allah dapat menahannya. Kalau Allah menahannya, aku berhasil membunuhnya, Pak. Logika enggak? Yang menurut definisi sholabu di Quran tadi, yang sampai meninggal dunia, almarhum, endingnya almarhum. Betul nggak? Seandainya akibat penyaliban itu, Isa Al-Masih itu almarhum selamanya, berarti aku berhasil membunuhnya, betul nggak? Ya. Iya. Nyatanya kan tidak, Pak. Allah membantah. Kau terus nggak berhasil membunuhnya, betul? Setelah itu aku pergi, aku nggak tahu. Ya kan, bapak pengikutnya, bapak dikabari dia bangkit. Aduh, Pak, ada Kan telepon, begitu, Pak. Pak, ada telepon. Nah, silakan dijawab dulu, dijawab dulu. Silakan. Sorry. Oke. Jadi bapak sudah paham atau belum? Gak apa-apa, mau turun dulu ya teman-teman ya. Oh, aduh, memang agak berat ya. Memang doktrin diserupakan itu luar biasa, teman-teman. Itu mendunia loh itu. Doktrin diserupakan itu. Ya. Doktrin diserupakan itu diserupakan orang ya, orang lain diganti itu, teori substitusi. Ya, itu luar biasa loh itu. Susah melepas doktrin itu, susah. Udah jelas-jelas kok Isa itu telah mengalami wafat dulu terus diangkat, udah itu selesai. Ya, gitu loh teman-teman. Susah banget itu. Nggak apa-apa. Tapi lama-lama bisa berpikir tuh bapak tadi. Oke, kita naikkan dulu. Bang Ajis masih mau naik nih, Bang Ajis ini, Bang Ajis. Nah, ini udah kita naikkan dulu Bang Ajis nih. Aduh, Bang Ajis. Ya. Aduh. Assalamualaikum. Halo Bang Ajis, waalaikumsalam, Pak. Aduh. Sehat. Gimana nih Bang Ajis nih? Alhamdulillah, Bang Bang Ajis. Ajis. Dari tadi saya catat semua nih. Iya. Dari tadi Iya. saya catat semua. Keren.
Bas penyaliban Iya, itu artinya, Bang banyak Trud. ayatnya, Bang Ajis. Iya, iya. Artinya Bang Trud, Ya, langsung Bang pendekatan Ajis. dulu. Paling Udah paling berpaham. enggak tadabbur Quran tuh kan memang lewat kita membaca Arabnya, paling enggak wajib membaca Arabnya walaupun terbatas-batas di awalnya. Enggak. Kemudian Ya. pelan-pelan sambil belajar artinya, terus mentadaburi. Ya. Nanti pasti nyampe. Iya, Nyampe dan pasti. rontok semua itu keradikalan itu. Rontok. Oh, rontok semua ya keradikalan itu ya. Iya. Iya. Karena iya yang jadi kan di Quran itu dikatakan kan Alkitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini kan Bang Ajis kan menjelaskan tiap sesuatu toh. Iya, Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Jadi cukup berarti Bang Ajis setuju ya Al-Quran itu dijelaskan dengan Quran itu sendiri toh? Setuju kan? Iya, nggak bisa. Al-Quran dijelaskan dengan Quran itu sendiri. Tidak. Iya. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan, tapi dijelaskan dengan cara Bang Trud tadi. Seperti kayak kata Bu Yasa ketika collab dengan Prof. Gores, saya lebih setuju Al-Quran tidak diterjemahkan. Ketika Al-Quran diterjemahkan maka amburadul. Yang makin amburadul Bang Trud membaca ini. Ya. Ini Bukhari. Kitab apa itu Bang? Bukhari, Muslim. Bukhari. Bang Ajis, Bang hampir sesat nih disupport nih. Bang Ajis, suara kita itu udah mulai ngerti sendiri kan? Kita itu udah mulai apa? Agak delay. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Iya. Lanjut. Agak delay, tapi nggak apa-apa kita lanjut. Oh, iya dengar. Berarti gini Bang Ajis. Berarti sebenarnya Quran itu tidak butuh kitab penjelas selain Quran, nggak butuh kan? Enggak. Nah, Nggak butuh tafsir. berarti silakan Bang Ajis. Nggak butuh apa aja, silakan Bang Ajis. Di syariat itu kan ada tafsir, hadis, ijma, qiyas. Hadis. Ya. Tafsir, hadis, ijma, qiyas. Ijma itu dari representasi ulama atau tafsir ulama. Ini rungkatkan dulu semua. Kalau mau mengerti Al-Quran, kita sendiri. Kalau seandainya kita memaksa yang empat ini, mungkin sampai ya sekitar sampai kita meninggal lah, nggak bakal tersentuh pada Al-Quran itu sendiri. Iya. Karena bertahun-tahun kita belajar hadis, tafsir, ayat, kiasnya ini, dan sedikit-sedikit mengetahui ayat-ayat itu sendiri. Tapi kalau ke Al-Quran itu langsung dan dijelaskan dengan Al-Quran yang lain seperti yang tadi itu, dan tanpa mengadakan persamaan kata di dalam Al-Quran, nafyut taraduf katanya, meniadakan sinonim ya di dalam Al-Quran. Ternyata kan bahal warid minal warid, menghabiskan. Ternyata kan tadi wafat dan maut itu berbeda makna kan, di dalam satu ayat Allah tempatkan dia kan pada posisi yang berbeda ya Bang Ajis ya. Wah mantap nih Bang Ajis. Jibril. Iya. Kita akan doktrin kita akan mengetahui dari dulu Jibril itu malaikat. Iya kan? Padahal ayat Qurannya malaikat, Jibril, Mikail beda. Ruh beda juga. Mantap Bang Ajis ini. Iya mantap kalau nih Bang Ajis. Habis. Oke, berarti Bang Ajis. Terima kasih banyak. Bentar, Bang Ajis, bentar, tunggu sebentar. Berarti Bang Ajis, setuju nggak Bang Ajis yang katakanlah kita ekstrim aja ya, yang menyesatkan orang-orang Islam ini adalah ustadz-ustadz dan ulamanya. Karena terlalu banyak membaca kitab hadis, kitab tafsir, kitab karangan ulama, tidak mau kembali ke Al-Quran. Cara cebok, hukum kentut,
masuk kamar mandi, masuk masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, hal-hal yang nggak butuh agama. Kebersihan itu nggak butuh agama. Udah bersih aja. Butuh agama ya. Orang nggak bertuhan, bersih tetap. Contohnya banyak kok orang ateis, bersih mandi, bersih, tembok bersih. Jadi ditanamkan ketakutan hingga menyentuh agama itu sendiri takut. Karena sudah doktrin man fassaral Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang itu di hadis ya? Hadis. Itu di hadis ya? Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri, maka siap-siaplah atas api neraka. Sedangkan para ulama menafsirkan ayatnya sendiri kan, para ulama. Loh, kenapa kita nggak bisa memahami Al-Quran dengan kita sendiri juga? Kan iya Bang, logikanya gitu kan, kita bisa, kita berakal juga, punya hati juga, berproses juga untuk menjadi pintar, menjadi cerdas, memahami. Ngerti. Nah itulah saya betul curiga ini kepada banyaknya agama dari risalah Musa, Isa dan Muhammad, yaitu Taurat, Injil dan Al-Quran. Itu sudah curiga dari dulu. Loh, ini orang-orang meyakini bahwa Tuhan itu satu, menurunkan risalah yang satu, nabinya sama, orangnya sama. Terus kok bisa saling menyalahkan? Kan mesti jalan keselamatan semua. Musa jalan keselamatan bagi pengikutnya. Isa jalan keselamatan. Yesus jalan keselamatan. Dan Rasulullah jalan keselamatan sama kejalan. Dan wasabiin di Al-Quran kan, dan agama-agama yang lain yang beriman kepada Allah, sang sumber yang beriman kepada sang sumber, sudah selesai. Lakukan kalau seumpama kita mau beramal saleh, yaitu suratul mustaqim yang dijelaskan siapa? Bro kita, syekh kita yang di sebelah, yang dijelaskan. Oh, itu. yang hampir murtad. Iya. Tinggal berbuat baik. Ya, sama orang tua berbuat baik, sama sesama berbuat baik, tidak akhlak kan? Agama itu akhlak. Agama itu akhlak. Kalaupun nggak bisa baca ini, Bang, baca Al-Quran, kalaupun ya nggak bisa, udah capek, sibuk dengan kerja apa segala macam, ya sudah, beramal baik, akhlak, selesai. Beriman kepada Allah dan naluri manusiawi aja. Naluri manusiawi aja ya, yang baik-baik ya. Fitrah, betul. Dan terus orang-orang yang terdoktrin dengan hadis, tafsir, ulama dan kias itu mengalami kekhawatiran ketika ditanya. Khawatir. Gak berani. Benar. Fitrahnya sudah menolak. Sholat kan. Mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aduh, capek banget. Mau sholat malam nanti sunnah Rasul lagi. Sholat malam, capek. Kalau sholat diartikan yang kayak yoga ya. Oh, yang gini maksudnya. Maksudnya gini. Ya. Lanjut. Membebani akhirnya agama Bang Trul, membebani penganutnya, membebani. Itu teman-teman. Berarti sudah saatnya sebenarnya. Ganti kitab, betul Bang Trul, ganti kitab ya. Ganti kitab. Aduh, Bang Kajus. Bukan berarti kita mengajarkan kekurang ajaran kepada mereka ya, yang memang berjasa kepada kita mengajarkan, enggak, bukan. Cuman ini temuan baru dari perkembangan zaman, karena Al-Quran itu sholihun li zaman wal makan kan. Seperti Alkitab, seperti itu semua udah. Tergantung pemegang risalahnya aja. Mantap Bang Ajis. Ngomong-ngomong kok ada kayak orang-orang Arab ini Bang Ajis. Wajah-wajahnya kayak ke orang-orang Arab.
Ya, papa, mama Arab Bang Trut. Papa, mama Arab. Lahir di sini. Iya. Besar Iya, di iya. sini. Oh, ya. Tapi ngomong-ngomong ada darahnya nggak ini Bang Aziz? Gak ada. Gak ada. Oh, ya kan? Soalnya Nah, kalau udah gitu, Arab, kan? dianggapnya ada darahnya Bang Trut. Saya ngerti lah, paham. Biasanya soalnya di Arab Habib beneran. Iya, ngerti lah. Habib beneran teman-teman di bawah nggak akan pernah mengaku sebagai Habib. Oke lah Bang. Oke Bang Aziz ya, Bang Aziz, nggak apa-apa. Memang bukan. Oke lah Bang Aziz ya. Cukup ya Bang Aziz ya. Kok kita udah ini apa? Berat Bang Aziz. Berat. Mungkin aku habis ini off Bang Aziz. Siap Bang Trut. Oke Bang Aziz ya. Makasih Bang Aziz ya. Syukran, Ya, Assalamualaikum. Makasih. Guruku, makasih. Assalamualaikum. Wah, jangan, waduh. Oh, makasih ya. Waduh, saya dibilang guru lagi, aduh. Kalau sama kader nggak apa-apa. Waduh, tapi kalau sama yang itu saya yang nyembah. Wah, saya dibilang guru, aduh, jadi gak enak saya teman-teman. Aduh, ya, jadi ya begitulah ya. Ya, jadi memang ada pembaru ya. Teman-teman saya nggak bisa lama-lama karena berat. Wah, berat sekali teman-teman ya. Tadi Bang Aziz ngomong itu udah, wah patah-patah ya. Dari tadi kan saya kena ini kan banyak apa tadi? Banyak apa? Nyusun puzzle beberapa kali itu. Ya. Oke, saya off aja dulu ya. Off dulu teman-teman ya.